Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 kelas Pendidikan Kimia 5A. Di sini kami beranggotakan saya sendiri yaitu Puja Dwi Lianti dan teman saya Ika Alfiana. Di sini kami akan mempresentasikan secara singkat mengenai fenomena air laut terpisah dalam perspektif sains dan Al-Quran. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Keterpaduan Ilmu Pengetahuan Teknologi dalam Islam yang diampu oleh Ibu Lesetioningrum, MPD. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Di sini kami akan mengangkat 4 rumusan masalah. Yang pertama yaitu ada definisi laut, yang kedua ada sifat fisik laut, yang ketiga ada fenomena air laut terpisah dalam perspektif sains dan Al-Quran, dan yang terakhir yaitu manfaat laut bagi kehidupan. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Ika Alfiana. Kepada Saudari Ika dipersilakan. Terima kasih Saudari Puja. Di sini yang pertama yaitu definisi laut. Laut merupakan kumpulan air asin yang banyak dan luas di permukaan bumi dan tersambung dengan samudra, terpisah dan terhubung dengan satu benua dengan benua atau pulau dengan pulau lainnya. Air laut tersusun atas campuran 96,5% air murni dan 3,5% material lain seperti garam-garaman, gas terlarut, bahan organik, serta partikel tak terlarut. Di alam semesta, setiap komponen memiliki ciri-ciri, sifat, ataupun karakteristik tertentu yang menjadi pembeda antara komponen satu dengan komponen yang lainnya, tak terkecuali laut. Laut ada di muka bumi dengan membawa sifat dan ciri tertentu sehingga laut mempunyai peran besar dalam mewarnai sejarah jalanan planet bumi. Para ahli kelautan telah membagi karakteristik laut menjadi beberapa bagian. Ada yang bersifat kimia, fisika, dan biologi. Berikut ini akan dijelaskan mengenai beberapa sifat fisik dari laut yang perlu diketahui, yang akan disampaikan oleh Saudari Puja. Terima kasih kepada Saudari Ika atas penjelasannya. Nah, teman-teman udah dapat sedikit pencerahan kan tentang definisi laut? Sekarang kita akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua, yaitu sifat fisik laut. Nah, udah ada yang tahu belum apa aja sih sifat fisik laut itu? Nah, yang pertama ada arus laut. Jadi, bumi tempat kita tinggal ini dikelilingi oleh dua lautan besar. Yang pertama yaitu lautan awan dan lautan air. Keduanya memiliki sifat yang tidak statis, tetapi bersifat dinamis atau terus-menerus bergerak. Nah, sifat dinamis ini didorong oleh energi matahari dan gravitasi bumi. Gerakan keduanya saling berhubungan satu sama lain. Kemudian, akibat dari adanya gerakan energi matahari dan gravitasi bumi akan membentuk angin. Angin ini akan menghasilkan energi kepada permukaan laut sehingga menghasilkan arus laut. Arus tersebut membawa panas dari satu tempat ke tempat lainnya dan mengubah pola suhu di permukaan bumi. Kemudian, sifat fisik laut yang kedua, yaitu gelombang laut. Udah ada yang tahu belum apa itu gelombang laut? Jadi, gelombang laut itu merupakan gerakan air di permukaan laut yang bagaikan pematang sawah. Jadi, kayak bersusun, bertingkat. Kemudian, gerakannya ini berpindah-pindah. Nah, gelombang laut ini dapat terjadi akibat adanya perbedaan ketinggian permukaan laut. Gelombang semacam ini sering disebut sebagai gelombang seismik. Kalau orang Indonesia nih lebih akrab menyebutnya itu sebagai gelombang tsunami. Kenapa disebut sebagai gelombang tsunami? Karena tinggi dari gelombang ini bisa mencapai puluhan meter dan kehadirannya itu sukar untuk diprediksi sehingga terkadang gelombang ini membawa bencana. Kemudian sifat fisik laut yang ketiga. Nah, sekarang kita akan membahas sifat fisik laut yang ketiga. Sifat fisik laut yang ketiga yaitu air naik. Teman-teman udah ada yang pernah dengar belum apa itu air naik? Kalau kalian pernah main ke pantai, pasti kalian pernah lihat umbalan atau air yang
kayak bergulung. Nah, itu disebut air naik. Jadi, air naik itu merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses perpindahan massa air dari lapisan bawah menuju ke permukaan laut. Nah, fenomena ini terjadi karena adanya pergerakan udara yang berasal dari daratan menuju ke arah laut lepas, sehingga menyebabkan terjadinya perpindahan air permukaan searah dengan arah angin. Nah, akibatnya itu terjadi kekosongan ruang air. Kekosongan ruang air ini terjadi di permukaan. Kemudian, kekosongan ini akan terisi oleh massa air dari lapisan bawahnya, sehingga menyebabkan air naik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai sifat fisik laut yang keempat. Nah, sifat fisik laut yang keempat ini ada suhu laut. Teman-teman pasti udah akrab banget kan sama yang namanya suhu atau panas. Nah, kalau suhu laut ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam penyebaran spesies ikan dan biota lainnya. Biota laut mempunyai karakteristik yang khas dan berkaitan dengan adaptifnya terhadap suhu. Jadi, mereka punya sistem imun tersendiri untuk menyesuaikan kondisi lingkungan dengan suhu tubuh mereka. Nah, biota laut ini juga punya ambang adaptasi besar terhadap suhu air, disebut sebagai eurythm. Sedangkan yang adaptasi rendah disebut sebagai stenotherm. Meskipun demikian, setiap kelas dari ikan ini memiliki sifat poikilotherm yang dapat menyesuaikan suhu tubuhnya dengan suhu lingkungan. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyusun setiap bagian dari tubuh makhluk hidup itu pasti ada manfaatnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai salinitas. Udah ada yang tahu belum apa sih salinitas itu? Yap, benar sekali. Jadi teman-teman, salinitas itu merupakan kadar garam yang terkandung di dalam air laut. Pasti kalian yang pernah main ke pantai terus nggak sengaja minum airnya nih, apa yang kalian rasain? Pasti asin kan? Nah, rasa asin ini disebabkan adanya kandungan klorida di dalam air laut sebesar 55,04%. Kandungan yang tinggi ini menyebabkan air laut berasa asin. Nah, kandungan selain klorida ada juga natrium sebesar 30,69%, sulfat sebesar 7,68%, dan magnesium sebesar 3,69%, kalsium sebesar 1,16%, kalium sebesar 1,10%. Nah, sisanya itu 1%, terdiri dari bikarbonat, bromid, asam borak, dan strontium. Kemudian yang terakhir ada fluorida. Nah, yang terakhir yaitu pasang surut. Teman-teman yang rumahnya di pinggir pantai atau laut pasti udah akrab banget sama yang namanya pasang surut. Ada yang tahu nggak sih apa itu pasang surut? Nah, pasang surut itu merupakan gerakan naik turunnya air laut secara berirama yang disebabkan oleh adanya gaya tarik matahari dan bumi. Kalian tahu nggak sih kalau massa matahari itu lebih besar daripada massa bulan? Massa matahari itu 277 juta kali dibandingkan dengan massa bulan. Tetapi jaraknya yang sangat jauh dari bumi sekitar 149,66 juta kilometer. Nah, adapun jaraknya bulan ke bumi itu sekitar 381.160 km, dan lebih dekat bulan dong daripada matahari kalau dari bumi. Nah, oleh karena pengaruh bulan yang dekat dengan bumi menyebabkan adanya pasang surut lebih besar daripada pasang surut yang disebabkan oleh matahari, karena ya jaraknya bulan tadi yang lebih dekat bumi. Kuatnya tarikan menyebabkan bagian bumi yang terdekat dengan bulan akan tertarik. Nah, sehingga perairan di wilayah tersebut akan naik dan menimbulkan pasang. Pada saat yang bersamaan, wilayah bumi yang tegak lurus terhadap poros bumi poros bumi. Pada saat bersamaan, wilayah bumi yang tegak lurus terhadap poros bulan akan mengalami surut karena perputaran bumi mengelilingi matahari bersifat konstan. Demikian pula perputaran bumi pada porosnya dan perputaran bulan mengelilingi bumi.
peristiwa surut ini pun menjadi konstan dan menetap. Baik, selanjutnya fenomena air laut yang tidak bercampur. Umumnya, dua jenis air akan bercampur menjadi satu ketika dicampurkan. Namun terdapat fenomena di mana air tawar dan air laut tidak dapat bercampur. Nah, fenomena bercampurnya dua jenis air ini disebut juga dengan maroj al-bahrain. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah, maka berarti bercampurnya dua lautan. Bercampur yang dimaksud adalah bercampur atau berbaur secara total atau sempurna, sehingga air laut yang asin mempengaruhi sungai yang tawar. Begitupun sebaliknya, air sungai yang tawar mempengaruhi kadar keasinan air laut, sampai melebur menjadi rasa air laut yang sejenis. Nah, fenomena ini bisa disaksikan di Selat Gibraltar, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol, di mana tampak dua laut yang berbeda warna dan tidak dapat bersatu. Selat Gibraltar adalah selat yang memisahkan Samudra Atlantik dengan Laut Tengah. Nama Gibraltar sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu Jabil Torik, yang artinya Gunung Torik. Nama ini merujuk pada Torik bin Ziyad yang berhasil menaklukkan Spanyol pada tahun 117. Sebelah utara Selat Gibraltar adalah Spanyol dan Gibraltar, sedangkan sisi selatan adalah Maroko dan Ceuta. Lokasi Selat Gibraltar sangat strategis. Selat ini dilewati oleh kapal-kapal yang berjalan dari Atlantik ke Mediterania dan kebalikannya. Juga banyak orang yang berjalan dari Eropa ke Afrika dan sebaliknya. Fenomena ini membuktikan firman Allah dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bakhraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan, yang artinya dia membiarkan dua laut mengalir, kemudian keduanya bertemu, di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Selain itu, terdapat juga pada Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adbun furatu wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura, yang artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Untuk konteks surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20 dan Al-Furqan ayat 53, pengertian yang lebih tepat adalah mengalirkan, sebagaimana diungkapkan oleh Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirannya. Kurang tepat bila diartikan bercampur, sebab pada ayat 20 surah Ar-Rahman terdapat kata barzakh yang berarti pemisah di antara kedua lautan tersebut untuk bercampur, sehingga dirasakan kontradiksi jika Mahraj al-Bahrain diartikan dengan bercampurnya dua lautan. Nah, barzakh yang dimaksud adalah sebuah daerah di mana memang terjadi percampuran antara air laut yang asin dengan air sungai yang tawar, namun tidak berbaur secara total, hanya beberapa jarak yang diakibatkan perbedaan sifat fisika di antara keduanya. Barzakh dalam konteks fenomena ini dapat dipahami dengan berbagai macam makna. Hal yang pertama yang perlu diketahui adalah bahwa pertemuan dua laut tersebut bisa terjadi secara berdampingan ataupun tumpang tindih, sehingga barzakh atau pemisah dua lautan ini terjadi secara vertikal atau horizontal. Kemudian barzakh berarti muara sungai. Pada abad ke-19, ilmuwan Amerika Serikat melakukan sebuah penelitian di daerah muara sungai akibat adanya pencemaran besar-besaran yang terjadi di sungai. Kesimpulan awal
ilmuwan tersebut, yaitu bahwa di daerah muara sungai terjadi percampuran berkesinambungan antara air tawar dengan air asin. Kemudian dari sisi sains, barzah merupakan sebuah temuan baru oleh para ilmuwan untuk membuktikan bahwa Al-Quran benar-benar mukjizat. Dalam penelitian, Muhammad Ibrahim Al-Sumaih menemukan bahwa adanya daerah di mana kedua teluk tersebut yang dinamai dengan mixed water area atau daerah barzah dalam istilah Al-Quran. Sehingga di sini barzah juga bisa dipahami dengan istilah mixed water area, yaitu suatu area di mana kedua lautan yang bertemu tersebut benar-benar bercampur tetapi tidak saling mendominasi, yang mana dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah la yabghiyan, yaitu antara masing-masing tidak saling melampaui satu sama lainnya. Nah, jadi mixed water area tersebut hanya beberapa jarak saja. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan sekitar pada kedalaman 10-50 meter jika pertemuannya terjadi secara tumpang tindih dan pemisahnya membujur horizontal. Adapun di luar jarak tersebut air laut bersifat seragam sesuai karakteristik masing-masing. Mixed water area kemudian menjadi objek yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Banyak sekali teori yang mencoba mengungkapkan mengapa kedua lautan tersebut tidak bercampur. Salah satunya adalah teori tegangan permukaan. Nah, seperti yang dijelaskan pada Quran Surah Ar-Rahman ayat 19 dan 20, maka dapat ditarik suatu kaidah tertentu, sifat dari air laut dalam hal ini zat cair. Mereka bersama tetapi tidak bercampur satu dengan yang lainnya, yang disebabkan oleh adanya tegangan permukaan sebagai akibat gaya kelistrikan pada molekul sejenis yang dikenal dengan gaya kohesi. Informasi ini didukung oleh suatu penelitian pada abad 20-an di mana terdapat gelombang yang besar, arus yang kuat dan air pasang Laut Tengah atau Laut Mediterania dan Lautan Atlantik. Nah, air Laut Mediterania memasuki Lautan Atlantik melalui Gibraltar. Tetapi suhu, salinitas, dan kerapatannya tidak berubah karena tegangan permukaan dari masing-masing lautan yang memisahkannya. Kemudian salinitas atau kadar garam merupakan banyaknya garam yang terdapat pada kilogram air laut diukur dengan persen atau promil. Nah, kadar garam yang berbeda menunjukkan perbedaan kerapatan banyaknya ion-ion positif dan negatif dalam air laut. Ion positif dan negatif tersebut yang menyebabkan lautan garam bersifat elektrolit yang mana mampu menghantarkan listrik. Sehingga apabila dua lautan dengan kadar garam yang berbeda bertemu, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak. Hal ini yang menyebabkan kedua lautan tersebut tidak dapat bercampur. Arus kadar garam di daerah Laut Mediterania dan Lautan Atlantik dapat dilihat seperti pada gambar. Nah, perbedaan kadar garam menunjukkan perbedaan kerapatan banyaknya ion-ion positif dan negatif dalam air laut. Ion-ion positif dan negatif inilah yang akan menyebabkan larutan garam bersifat elektrolit yang mana mampu menghantarkan listrik. Jika dua lapis ganda listrik saling mendekati satu sama lain, maka akan terjadi tolak-menolak antar kedua permukaannya. Nah, hal ini menyebabkan kedua zat cair itu tidak dapat bercampur, yang tampak seperti ada pembatas di antara keduanya. Fenomena inilah yang terjadi pada pertemuan arus Laut Mediterania dan Laut Atlantik yang tidak dapat bercampur, yang juga telah diisyaratkan dalam Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Kemudian terdapat teori lain yang menyebutkan bahwa sebab tidak bercampurnya kedua lautan tersebut adalah karena hukum gravitasi. Menurut pendapat Sayyid Qutb bahwa posisi aliran sungai yang pada umumnya lebih tinggi dari laut dapat diilustrasikan seperti volume air yang sangat besar
bergerak dari gunung dengan kemiringan yang cukup tinggi dan menyebabkan air mengalir deras melalui sungai menuju lautan. Air sungai akan tetap tawar sepanjang perjalanannya menuju muara sungai, dan air asin di laut pun tidak bisa menolak hukum gravitasi yang mencegah terjadinya luapan dari sisi bawah laut ke sisi sungai. Nah, dengan demikian air sungai akan tetap tawar dan air laut akan tetap asin, dan di antara keduanya terdapat pembatas yang ditimbulkan oleh hukum gravitasi. Kemudian, model dua aliran di Selat Gibraltar. Nah, merujuk kepada Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20, di mana dalam fenomena laut yang terpisah terjadi di air laut Mediterania berwarna biru tua, dengan kedalaman 1000 meter dari permukaan laut di Laut Atlantik dan terus masuk sejauh ratusan kilometer di Laut Atlantik, dan karakteristiknya tidak berubah. Arus Selat Gibraltar sangat besar di bagian bawahnya. Hal ini dikarenakan perbedaan suhu, kadar garam, dan kerapatan air atau densitasnya. Nah, air laut di Laut Tengah atau Mediterania memiliki kerapatan dan kadar garam yang lebih tinggi dari air laut yang ada di Samudra Atlantik. Menurut sifatnya, air akan bergerak dari kerapatan tinggi ke daerah dengan kerapatan yang lebih rendah, sehingga di Selat Gibraltar bergerak ke barat menuju Samudra Atlantik. Nah, pada kenyataannya ketika air laut dari Laut Tengah menuju Samudra Atlantik, mereka tidak akan bercampur, seolah antara kedua jenis air tersebut terdapat sekat yang memisahkan. Batas dari kedua jenis air tersebut terlihat sangat jelas. Air laut Samudra Atlantik berwarna biru lebih cerah, sedangkan air laut dari Laut Tengah berwarna biru lebih gelap. Air laut dari Laut Tengah yang tidak mau bercampur dengan air laut dari Samudra Atlantik ini menyusup di bawah air laut yang berasal dari Samudra Atlantik. Air dari Laut Tengah ini menyusup di bawah air dari Samudra Atlantik di bawah kedalaman 1000 meter dari permukaan Samudra Atlantik. Air laut dari Lautan Atlantik memasuki Laut Mediterania atau Laut Tengah melalui Selat Gibraltar. Keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda, suhu air yang berbeda, kadar garam yang berbeda. Kerapatan air atau densitas air pun berbeda. Nah, waktu kedua air itu bertemu di Selat Gibraltar, karakter dari masing-masing laut tidak berubah. Terlihat dengan jelas mana air yang berasal dari Lautan Atlantik dan mana air yang berasal dari Laut Tengah atau Laut Mediterania. Penguapan air di Laut Mediterania sangat besar, sedangkan air dari sungai yang bermuara di Laut Mediterania berkurang sekali. Itulah sebabnya air Laut Atlantik mengalir deras ke Laut Mediterania. Untuk selanjutnya kembali dijelaskan oleh Saudari Puja. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumusan masalah yang keempat, yaitu manfaat laut bagi kehidupan. Kita tahu bahwa Allah SWT menciptakan laut ini dengan segala kenikmatannya dan segala manfaatnya. Nah, untuk itu kita sebagai manusia harusnya lebih bijak dalam memanfaatkan laut. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga kelestarian laut dan tidak merusak ekosistem laut. Nah, udah penasaran belum? Apa aja sih manfaat dari laut untuk kehidupan? Nah, yang pertama yaitu manfaat laut bagi bumi. Manfaat laut bagi bumi yang pertama, laut itu memiliki peran untuk mengontrol keadaan iklim di bumi dengan memindahkan udara panas dari daerah ekuator menuju daerah kutub. Nah, yang kedua, angin yang membawa uap merupakan sumber terjadinya hujan di daratan maupun di lautan. Nah, peristiwa ini biasanya kita kenal dengan sistem daur hidrogen, di mana air laut menguap, kemudian akan terkondensasi, dan ketika terkena udara panas akan mencair menjadi hujan. Nah, selanjutnya yaitu arus laut dapat memperbaiki keadaan iklim di daerah-daerah yang didatangi arus tersebut. Arus dingin menyebabkan terjadinya iklim gunung seperti arus Benguela.
yang menyebabkan terjadinya gurun Kalahari. Kemudian ada arus Humboldt atau arus yang menyebabkan terjadinya gurun Atacama. Demikian pula dengan arus Kamari yang menyebabkan gurun Sahara, dan arus Australia Barat terjadi gurun Australia. Nah, selanjutnya yaitu manfaat laut bagi manusia. Yang pertama yaitu laut sebagai sumber pangan. Lautan merupakan tempat hidup hewan dan tumbuhan. Nah, kita dapat memanfaatkan ikan dan tumbuhan untuk dikonsumsi sebagai makanan. Kemudian sarana transportasi. Jalur perdagangan tidak hanya melewati udara atau darat saja, tetapi juga dapat melewati laut. Selain sebagai jalur perdagangan, laut juga digunakan sebagai transportasi untuk menyeberangi pulau ataupun negara. Kemudian tempat rekreasi. Nah, biasanya nih anak pantai atau anak laut yang suka main-main ke laut pasti udah akrab banget ya sama yang namanya tempat rekreasi. Nah, selain sebagai tempat rekreasi, laut juga dapat digunakan sebagai tempat edukasi atau pendidikan. Jadi, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan yang dipublikasikan lewat jurnal atau buku dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya yaitu sebagai sarana olahraga. Kalau kita yang bisa surfing atau berselancar pasti suka banget main ke laut. Apalagi laut Indonesia terkenal dengan keindahan ombaknya, sehingga menarik para wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Ini akan menambah devisa negara dan akan berdampak baik bagi perekonomian penduduk Indonesia, khususnya bagi penduduk yang tinggal di pesisir laut atau pantai. Selanjutnya yaitu sebagai sumber mineral dan pertambangan. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat berlimpah ruah akan sumber daya alamnya. Salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia yaitu minyak bumi. Nah, minyak bumi ini dapat diperoleh dari dasar laut dengan cara pengeboran. Kemudian ada sumber obat-obatan. Nah, beberapa ikan atau tumbuhan dari laut dipercaya dapat menyembuhkan penyakit atau menambah stamina. Contohnya nih, kalau kalian pernah makan suplemen minyak ikan. Nah, itu merupakan minyak ikan yang diperoleh dari hati atau liver ikan di laut dalam. Jadi banyak sekali manfaat dari laut. Semoga kita dapat menjaga kelestarian laut agar anak cucu kita dapat menikmati laut Indonesia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa presentasi yang kami sampaikan belum sempurna. Untuk itu, apabila ada saran atau komen, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Nah, apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan penyampaian informasi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.